Shalom saudara, kembali lagi Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema pemberian dari Allah. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Konteks dari ayat ini, Paulus sementara membahas tentang kehidupan baru, peran Roh Kudus, dan penyertaan Allah Bapa melalui Yesus Kristus terhadap orang yang percaya. Jika seseorang mempunyai sesuatu harta yang sangat banyak, lalu dia rela memberikan hartanya itu kepada seseorang, masakan pemberian yang begitu besar, begitu banyak, ketika dia memberikan semuanya kepada seseorang, masakan hal-hal atau pemberian-pemberian yang kecil tidak ia lakukan atau tidak bisa ia berikan? Kalau ia sudah rela memberikan sesuatu yang besar, maka kemungkinan besar atau dapat dipastikan bahwa hal-hal yang lebih kecil daripada itu dia pasti akan memberikan. Jika hal yang besar saja dia tidak rasa keberatan untuk memberikan, apalagi hal-hal yang kecil. Ini berbanding terbalik, ketika seseorang mau menyerahkan hal yang kecil, belum tentu dia mau memberikan sebuah pemberian yang besar kepada kita. Demikian juga pada teks ini yang kita renungkan hari ini. Dikatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah memberikan sebuah pemberian yang luar biasa, pemberian yang terbesar, pribadi yang begitu besar, dengan cinta yang begitu besar, sudah Allah buktikan dan sudah Allah berikan kepada kita. Ini artinya bahwa bagaimana mungkin hal-hal yang kecil Allah tidak memberikan untuk kita. Misalkan dalam contoh penyertaan Tuhan kepada kita. Jika Allah telah memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mati bagi kita, menyelamatkan kita, sebuah pemberian yang luar biasa, masakan hanya menyertai kita, Allah tidak mau atau Allah tidak bisa memberikannya untuk kita? Bahkan Allah bukan hanya menyertai kita, tapi Allah melengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan. Kalau Allah menyertai kita, Allah melengkapi kita, pastilah Allah sangat mengasihi kita. Allah juga tidak akan memberikan sesuatu di luar kemampuan kita. Kalau kita ingat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kemampuan kita. Allah tahu standar kemampuan kita. Jika standar kita berada di angka 9, tidak mungkin Allah memberikannya 10, 11. Tapi Allah pasti memberikan di bawah itu. Itu sebagai bukti bahwa Allah menyertai, memberkati kita. Allah menyayangi kita. Tidak mungkin diberikannya segala sesuatu cobaan melebihi dari kemampuan kita. Itu bukti kasih Allah. Allah menyertai kita. Jika Yesus Kristus telah diberikan untuk kita, masakan Allah tidak mau menyertai kita dalam setiap kehidupan kita? Kita masih ada di bulan Januari di tahun yang baru 2025. Masih menjadi sebuah misteri panjang sampai dengan bulan Desember di tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang menguatkan kita, bahwa jika Allah memberikan anaknya yang tunggal, Dia rela berkorban. Bahkan Yesus sendiri telah mati untuk kita. Masakan Tuhan tidak menyertai kita sampai akhir tahun 2025 ini? Bahkan Ia menjanjikan bahwa akan menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan atau tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Karena Tuhan sendiri telah berjanji Dia akan menyertai, memberkati kita. Jika pemberian Allah yang begitu besar telah Allah nyatakan, telah Allah buktikan untuk kita, masakan pemberian yang kecil Allah tidak memberikannya untuk kita, menyertai kita dan memperlengkapi kita.
tetap kuat menjalani hari-hari ini, tetap kuat dalam segala peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, karena kita percaya ada Tuhan di sana. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan telah menguatkan kami, Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana Tuhan menyiapkan sebuah pemberian yang luar biasa untuk kita. Maka Tuhan juga senantiasa menyertai, memberkati kita, memperlengkapi kita dengan apapun yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan karena Engkau sungguh amat baik untuk hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.